Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel SP dari kelas 8E. Saya akan membacakan artikel Aryo Anindito. Nama Aryo Anindito semakin dikenal sejak namanya tercantum di komik Marvel dan DC di dunia internasional. Tak banyak yang tahu di balik kesuksesan gambar komik Marvel dan DC. Ternyata ada campur tangan karya dari komikus asal Indonesia yang ternyata dari Bandung. Arya menamai studionya dengan nama Stonefruit. Namun sepasangka Stonefruit diambil dari daerah tempat tinggalnya yaitu Buah Batu. Arya mengatakan hobi mengamalnya ini dimulai sejak usia 6 tahun. Sejak saat itu ia mulai mencintai dunia komik dan bercita-cita menjadi komikus. Untuk bisa terlibat sebagai komikus di Marvel dan DC, tentu ada prosesnya. Beberapa orang mungkin hanya melihat di saat ini saja dan menganggap enaknya karyanya cuma menggambar. Padahal ada cerita di balik semua hal yang aku dapatkan saat ini. Awal cerita Aryo Anindito menjadi komikus Marvel dan DC. Aryo menceritakan di Indonesia masih banyak keluarga yang tidak setuju dengan anaknya menjadi seniman. Hal ini juga terjadi kepadanya. Yang saat itu setelah lulus kuliah ia bingung mau mengambil hidup seperti apa. Setelah lulus saya nggak mau kerja di biro arsitek. Saya ingin menjawab pertanyaan saya sejak kecil, gimana caranya bikin film dan iklan ketika lulus. Saya bertekad untuk menjawab dan mikirnya gimana jalurnya. Dengan gaya bahasa yang jenaka, Aryo menunjukkan bagaimana orang tuanya saat itu merasa gerak kenapa hanya diam di rumah setelah lulus. Hingga akhirnya Arya beradu mulut dengan orang tuanya dengan alasan tidak mau dirinya ketinggalan dengan anak lainnya. Mendengar jawaban itu, Aryo pun mencoba mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Dunia ini kita bukan berlomba dengan orang lain, tapi kita diri sendiri. Yang harus kita lawan adalah diri sendiri, dan kalau mau sukses kita harus lawan. Tapi semua ucapan itu nggak ngaruh. Keadaan penuh drama membuatnya emosi, hingga akhirnya Aryo memutuskan kabur dari rumah. Selama 2 minggu, ia pun pindah-pindah dari masjid ke masjid, bahkan untuk makan pun Aryo mendapat sumbangan. Sedangkan ketika ia haus, ia minum air keran. Suatu hari aku ketemu temanku di masjid dan diajak buat tinggal di rumah dia. Aku berpikir, merenung, dan pergi ke rumahnya. Sambil tertawa, ia mengatakan jika orang tuanya bahkan tidak mencari dirinya selama hilang. Aryo pun memutuskan pindah ke Jakarta dan kerja di advertising. Di Jakarta pun dia dihubungi pihak DC untuk membuat komik. Ketika kembali pulang ke Bandung, Aryo memberikan piala emas karena mendapat penghargaan art director dan komik DC kepada orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.